Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dwi Fisti Rurianti, biasa dipanggil Ruri. Saya dosen prodi Teknik Sipil di Fakultas Teknik di Universitas Islam Kuantan Singgung. Spesialisasi saya adalah saya mengajar mata kuliah di bidang geoteknik dan jalan raya untuk bagian manajemen maupun infrastrukturnya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan mata kuliah manajemen proyek dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran saya terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran pada kuliah manajemen proyek. Untuk deskripsi singkat, itu di mata kuliah manajemen proyek, dia memahami proses perkembangan proyek, studi kelayakan, estimasi biaya, dokumen proyek, proses pelelangan, pelaksanaan dan pengawasan proyek, dan mampu membuat dokumen penawaran. Untuk capaian pembelajaran di mata kuliah manajemen proyek itu mampu mengimplementasikan teknik-teknik manajemen sebagai alat pengelolaan proyek konstruksi agar proyek mencapai tujuan dan sasarannya. Kemudian mampu memahami aspek-aspek pelaksanaan konstruksi di lapangan untuk pekerjaan teknik sipil khususnya. Kemudian mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin ilmu teknik sipil. Jadi dengan mengikuti mata kuliah manajemen proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pemahaman konsep tentang manajemen proyek, struktur organisasi kerja, standar operasional dan pelaksanaan, kemudian controlling jadwal pekerjaan, serta bekerja di dalam tim. Jadi untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Jadi selanjutnya itu adalah topik-topik yang akan saya bahas di mata kuliah manajemen proyek. Yang pertama itu ada konsep dasar manajemen yang akan dipelajari, kemudian ada konsep dasar organisasi, kemudian ada definisi dan karakteristik proyek, itu berupa tahapan proyek, struktur proyek, teori supply dan demand dalam proyek. Kemudian tugas dari manajer proyek pada setiap tahapan proyeknya. Kemudian pengertian umum, tipe-tipe, terus lingkup jasa, terus studi perbandingan untuk manajemen konstruksi. Kemudian ada karakteristik gaya dalam kepemimpinan dan sistem kepemimpinan di proyek. Kemudian ada jenis-jenis pelelangan, terus prosedur dan proses pelelangan. Kemudian jenis-jenis keuntungan dan kerugian masing-masing jenis kontrak. Kemudian penjelasan tentang dokumen kontrak di proyek seperti apa. Kemudian ada tentang metode diagram garis, diagram bar chart, kemudian ada CPM method, kemudian ada arrow diagram. Kemudian juga tentang penggunaan sumber daya untuk kegiatan penggunaan sumber daya di proyek. Nah, ini adalah gambaran singkat mata kuliah manajemen proyek yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DA. Itu saya namai metode DA. Yang pertama adalah delivery. Jadi bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa gitu. Jadi ada dua strategi yang saya sampaikan dalam perkuliahan. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan textbook. Jadi textbook yang saya gunakan merupakan karangan dari Dr. Andus Haji A. Hamdan Dimyati SEMSI yang berjudul Manajemen Proyek. Kemudian yang kedua,
itu pembahasan case study di kelas setiap minggunya. Saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah case study setiap materi yang sudah kita bahas. Dengan begitu mahasiswa saya yakin akan efektif karena membuat mahasiswa dipaksa untuk menjadi lebih well prepared karena setiap orang mempunyai probabilitas yang sama untuk maju setiap minggunya. Yang kedua adalah metode asesmen. Jadi bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama perkuliahan saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati antara pengajar dan juga mahasiswa. Jadi di dalam kontrak perkuliahan tersebut dia memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa. Sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka dapat berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah manajemen proyek secara online. Kali ini menggunakan Zoom meeting. Biasanya saya juga menggunakan Google Meet. Nah, ini mari kita lihat video pengajarannya. Owner atau kepada kalian itu berupa payment atau pembayaran. Jadi berapa nilai payment, berapa masa kerja, lalu kriteria apa yang akan dikerjakan, lalu spesifikasi apa saja yang dibutuhkan, itu dimaksud dengan delivery. Ini yang dimaksud delivery dengan owner, antar owner dan konsultan. Nah, di delivery inilah yang diikat dalam kontrak. Nanti kita akan lebih dalam apa saja sih delivery itu, nanti akan lebih dalam selanjutnya, di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Lalu contoh berikutnya nih, misalkan kalian sudah punya desain, desainnya, lalu kalian cari kontraktornya untuk mengerjakannya. Setelah kalian menemukan kontraktornya, siapa kayak gitu yang kalian dapatkan si kontraktornya, lalu kalian membuat perjanjian nih, agar kontraktor dapat mengerjakan produk desain yang kalian inginkan sebagai owner. Kalian sebagai ownernya. Lalu kontraktor juga membutuhkan delivery antar owner dengan kontraktor. Jadi diperlukanlah di sini delivery berupa payment. Berupa payment atau pembayaran dalam bentuk masa kerja itulah disebut dengan delivery. Jadi kalau bahasa kitanya antar hubungan kerja antar si owner dan kontraktor. Sampai di sini paham ya? Jadi intinya setiap kontrak itu pasti mengandung delivery, baik itu delivery dari penyedia jasa maupun si penyelenggara jasa itu sendiri. Nah, kalau di dalam PMBOK itu ada beberapa fase dalam proyek. Itu sebentar. Nah, ini kalau misalnya di dalam PMBOK itu ada beberapa fase dalam proyek, itu ada 4 fase, yaitu di sini ada tentang feasibility atau design fase, kemudian construction atau production fase, kemudian construction atau production fase, kemudian ada handover fase namanya. Jadi dari 4 fase ini, jadi sebentar dihapus dulu yang tadi. Dengarlah bintangnya hatiku. Sarul, matiin suaranya Sarul. Kamu hidup musik di sana. Saya nerangin di sini, kamu hidup musik di sana. Nah, dari 4 fase ini semuanya pasti akan bekerja sama antar stakeholder. Di mana kerjasama tersebut tentunya akan diatur dalam sebuah kontrak namanya. Jadi misalkan dalam fase yang pertama kita bahas dulu.
Ini fase yang pertama itu fase feasibility design, itu atau studi kelayakan namanya di sini. Feasibility atau design fase ini merupakan studi kelayakannya, ya, di mana di sini owner pasti akan mencari si konsultan. Jadi owner akan mencari konsultan yang sekiranya dapat melakukan jasa desain atau justifikasi khususnya atau justifikasi tekniknya dari proyek ini. Jadi dari sini nanti ada hubungannya, dia melakukan jasa konsultan ini untuk desain, justifikasi dari teknis, kemudian pedoman pelaksanaannya, lalu feasibility ini secara finansial maupun feasibility secara lingkungan. Itu jadi untuk itu dia ada ikatannya namanya kontrak, yang dibutuhkan kontrak antara si owner dengan si konsultan. Jadi antara owner dengan konsultan dengan delivery sebagai produknya itu ini. Ada desain, justifikasi teknis, pedoman pelaksanaan. Jadi misalkan nanti di fase construction misalnya, dia ada keterikatan antara si owner dengan konsultan, keterikatan kontrak itu berupa produk-produk ini. Cuman nanti stakeholder yang berlaku adalah owner dan si kontraktor. Jadi delivery-nya apa saja? Ya bisa dalam bentuk jasa pelaksanaan maupun jasa pengadaan. Misalkan tidak dalam proyek konstruksi, tapi dalam pengadaan material misalnya. Atau alat ini juga terdapat proses kontrak owner dengan si kontraktor misalnya. Lalu di sini secara operasional, dalam kontraktor sendiri juga terdapat proses kontrak mengontrak juga antara kontraktor dengan konsultan. Jadi apabila kontraknya adalah desain dan build, di mana kontraktor ini tidak hanya mengerjakan, tetapi juga mendesain, lalu kontraktor juga akan mengontrak kepada si vendor. Jadi kepada si vendor, di mana nanti vendor khusus pekerjaan itu misalnya pekerjaan pajak, vendor khusus apa saja yang di hire-nya oleh si owner ini gitu. Kemudian lalu kontraktor juga melakukan kontrak kepada si supplier. Kalau yang di sini, ini untuk konstruksi dan production fase yang kita lihat lagi. Jadi lalu kontraktor juga melakukan kontrak dengan supplier seperti supplier beton besi misalnya, dan nanti supplier akan mengharapkan pembayaran kepada si kontraktor, mengharapkan delivery kepada kontraktor untuk payment-nya. Lalu pada handover fase di mana owner nanti akan berkontrak kepada si pengguna ini. Jadi delivery-nya apa? Kalau untuk di sini itu dalam bentuk jasa penggunaan properti. Misalnya di sini owner dia berkontrak kepada calon pengguna itu dalam bentuk penyewaan, misalnya penyewaan apartemen, penyewaan rumah, atau misalnya di perumahan itu pembelian unit rumah misalnya. Nah, dalam pembelajaran kali ini merupakan fase-fase tentang proses kontrak dalam life cycle project. Itu ada 4 fase yang kita jelasin, yang saya jelaskan tadi. Ini merupakan keterkaitan nanti antar kontrak si owner dengan konsultan, owner dengan kontraktor, maupun vendor, supplier, dan si pengguna. Inilah penjelasan dari proses kontrak dalam cycle-nya project atau dalam lingkungannya proyek kita nantinya yang akan kalian temui di lapangan. Kemudian ini yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya itu tentang, sebentar, saya hapus dulu yang tadi.
Ini kita akan membahas dasar hukum apa sajakah dalam pembuatan kontrak, dalam konstruksi. Yang terutama dalam konstruksi yang akan kita bahas di hari ini ya. Jadi ada beberapa pasal di sini. Pasal-pasal ini dia yang akan ada di dalam proses untuk mengatur tentang pengadaan misalnya itu dalam kontrak-kontrak kita nanti. Jadi ada beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Perpres yang mengatur tentang pengadaan dan terkadang undang-undang pasal-pasal ini juga menjadi dasar untuk perusahaan-perusahaan dalam kegiatan pengadaan. Tapi yang digarisbawahi di sini adalah yang paling penting kalian pelajari itu tentang Undang-Undang Nomor 18. Jadi di sini ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang jasa konstruksi dan Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Itu pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Perpres nomor 35 tahun 2011 dan nomor 70 tahun 2012. Ini yang perlu kalian garis bawahi dan inilah yang paling penting kalian pelajari. Kenapa? Karena ilmu dasarnya itu ada di sini. Dia membantu untuk mengikat dan melengkapi untuk sesuatu kontrak di dalam proyek. Silahkan bisa kalian baca sendiri dan bisa dicari referensi-referensi untuk undang-undang yang lain sebenarnya untuk keterkaitan dengan kontrak ini. Tapi di sini ini yang akan kita bahas dulu. Nah, kita akan membahas dan fokus pada undang-undang yang saya garis bawahi ini saja dulu, ya. Jadi di sini. Nah. Di sini menurut Perpres 54 dan 70 ada jenis-jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak itu yang pertama berdasarkan cara kegagalan bangunan, kemudian perlindungan pekerja, kemudian aspek lingkungan. Ini adalah beberapa poin yang perlu dicantumkan dalam sebuah kontrak nantinya. Nah, ini merupakan flowchart dalam pembuatan kontrak. Nah, ini flowchart pembuatan kontrak, tentunya pembuatan kontrak dalam sebuah perusahaan. Jadi setiap lembaga pemerintahan pasti akan memiliki proses flowchart yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau ini saya akan coba memberikan gambaran sedikit dalam sudut pandang kontraktor mereview kontraknya kepada si owner. Di mana kontrak itu pasti akan dibuat berdasarkan kondisi tender. Jadi ini disesuaikan sebenarnya dengan kondisi lapangan kalian atau kondisi proyek kalian masing-masing. Jadi ada dokumen tender, di mana dokumen tender ini, nanti berisikan dokumen teknis yang berupa dokumen pelaksanaan, dokumen harga juga. Jadi kira-kira nanti kontraktor ini akan memberikan harga kepada owner itu berapa. Jadi dilakukanlah review, lalu membuat kondisi penawaran, di mana kondisi penawaran yang dimaksud adalah nih, dibuat review, kemudian review dokumen kontrak, kemudian didapatkanlah hasil kontrak review seperti apa. Terus setelah membuat review, dia membuat kondisi penawaran lagi. Nah, di sini membuat di mana kondisi penawaran yang dimaksud ini adalah misalkan kontraktor ini dia memberikan negosiasi penawaran kepada si owner dalam bentuk statement gitu ya. Jadi bahwa pekerjaan bisa dimulai setelah mendapatkan uang muka, pekerjaan bisa dimulai setelah adanya serah ataupun setelah adanya serah terima lahan misalnya, seperti itu. Jadi ini membuat kondisi penawaran. Lalu setelah dinyatakan menang, nah setelah dinyatakan menang,
kontraktor menang di suatu proyek A, anggap saja namanya satu proyek A, maka akan terjadi negosiasi awal. Ini hasil kontrak review. Jadi misalnya kontraktor menang nih, dia di suatu perusahaan A, kemudian akan terjadi negosiasi awal. Di mana negosiasi awal ini dia berhubungan dengan beberapa kondisi-kondisi yang akan disampaikan kepada si owner tadi. Dia berapa kondisi ini dia akan tercantum di dalam SPK. SPK sama-sama kita tahu ya SPK itu apa. Terus nanti setelah SPK ini sudah ada, negosiasi awal sudah ada, nanti pasti akan ada proses di mana owner nanti akan melakukan negosiasi kontrak. Negosiasi kontrak kepada kontraktor. Apabila sepakat, jadi kedua belah pihak dilakukan penandatanganan kontrak. Kalau misalnya dia sepakat, dia akan dilakukan penandatanganan kontrak. Kontrak pekerjaan itu bisa dilaksanakan kalau misalnya dia sepakat. Apabila dia tidak sepakat, maka dilakukan lagi negosiasi kontrak. Nah, ini dia. Ketika tidak sepakat, berarti dia ini sepakat dia nih dilakukan penandatanganan kontrak. Sedangkan tidak sepakat, dia dilakukan lagi, balik lagi dia lakukan negosiasi kontrak. Misalkan waktu semakin berjalan nih, tetapi kontrak tidak juga kunjung disetujui atau tidak ada kesepakatan antara si owner dan si kontraktor, oke, tidak masalah, dilaksanakan saja proyeknya. Akan tetapi kalau di sini untuk dalam kasus ini ada kebijakan di mana pelaksanaan proyek maksimal 1 sampai 2 bulan, proses maksimumnya misalnya itu sesuai dengan uang muka. Apabila kontrak tidak bisa, jadi juga ini tentu kontraktor berhak untuk menghentikan pekerjaannya. Jadi ini tidak masalah. Tidak masalah karena sudah tidak ada kesesuaian seperti itu. Kesesuaian atau kesepakatan seperti itu. Gitu. Ini untuk pembuatan kontrak tadi. Sebentar, lanjut. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Lanjut ya, Rahman. Di sini ada beberapa referensi utama. Referensi utama untuk pembuatan kontrak itu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 1899, Perpres Nomor 70 2012, dan menurut FIDIK itu merupakan FIDIK itu internasional standar. Jadi FIDIK sendiri ada beberapa buku untuk FIDIK ini ya. Ini ada beberapa buku, ada buku hijau, kemudian ada buku merah, kuning atau orange, buku emas, di mana warna-warna untuk buku FIDIK ini, dia menandakan dari tingkat kapasitas dari sebuah proyek itu. Jadi kalau misalnya merah seperti apa tingkat proyeknya, hijau seperti apa, itu untuk pembuatan kontrak ya, itu dinilai dari warna-warnanya sendiri, itu sudah ditentukan oleh FIDIK. Dan itu sudah standar untuk menandakan dari tingkat per kapasitas dari sebuah proyek. Sampai di sini jelas ya. Nah, sedikit dari saya tentang dokumen kontrak ini. Semoga ini bisa kalian pahami. Dan ini penjelasan saya ini rata-rata seperti ini, tetapi ini bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan kalian seperti apa, kondisi proyek seperti apa. Tetapi gambaran umumnya seperti ini. Ya, semoga bisa dipahami penjelasan tentang ini. Insya Allah kita bisa untuk UTS di minggu ini. Ya. Itu tadi cuplikan cara saya mengajar kepada mahasiswa melalui media online.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.